并非幻境，你那些妄想割舍。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan masa lalu dari Hanli di dunia fantasi. Saat itu, ibunya sedang khawatir karena semua makanan mereka sudah diambil, sehingga bagaimana mungkin keluarganya dapat bertahan hidup. Sang ayah berkata jika kita hanyalah seorang petani, oleh karena itu tak mungkin bisa melawan mereka, terutama adalah geng serigala yang sering menindas. Tanpa diduga, Hanli yang tertidur mendengar perkataan kedua orang tuanya. Ternyata ayah dan ibunya berharap agar Hanli bisa masuk ke sekte Cisuan, yang hal itu harusnya akan menjadi kebaikan untuk seluruh desa. Hanli hanya bisa terdiam sambil terus berpikir, tapi tiba-tiba adiknya terbangun dan memanggil namanya. Kemudian Hanli pun mulai keluar menemui ayah dan ibunya. Karena sudah sangat lama ia tak bertemu dengan mereka. Ibunya segera bergegas untuk memeluk Hanli. Tapi sang ibu berkata jika keluarga kita tak dapat dipisahkan. Hanli juga menegaskan bahwa diriku tak akan pergi kemanapun. Di keesokan harinya, mereka semua hendak makan bubur bersama. Tapi tiba-tiba terlihat kereta dari sekte Cisuan. Kemudian kelompok geng serigala datang untuk merampas harta mereka. Sang ayah memberitahu bahwa ini adalah makanan terakhir kami. Yang tentu saja Hanli segera menghentikan hal itu. Sehingga geng serigala menjadi marah dan langsung menghajar sang ayah. Tak berhenti sampai di situ, mereka juga segera memukul Hanli. Dan Hanli kebingungan mengapa tubuhku menjadi sangat lemah. Sementara ia dihajar kembali hingga kehilangan kesadaran. Setelah itu, Hanli mulai tersadar dari pingsannya. Dan ia bertanya tentang kondisi sang ayah, tapi adiknya menjelaskan jika ayah sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Mendengar perkataan itu tentu membuat Hanli sangat terkejut. Kemudian terdengar lagi suara kereta dari sekte Cisuan, sehingga Hanli berniat untuk pergi agar bisa belajar di sekte Cisuan. Hal ini ia lakukan agar di masa depan kehidupannya bisa lebih baik. Tanpa berbasa-basi, Hanli segera mengejar kereta tersebut. Namun adiknya juga terus berusaha untuk menghentikannya. Hanli memberitahu setelah aku belajar di sana, diriku pasti akan kembali. Di saat Hanli sudah masuk ke dalam kereta, adiknya ingin memberikan gelang merah kepadanya. Namun sayang kereta itu terus berjalan meninggalkannya. Di sana terlihat Zhang Tie alias Kuhun yang bertanya apakah itu adalah adikmu. Hanli juga melihat satu temannya lagi yang bernama Li Feiyu. Dan kini mereka bertiga sudah sampai di sekte Cisuan. Di sana Hanli terus berlatih sekuat tenaga. Ia berusaha meyakinkan dirinya jika ini semua hanyalah dunia fantasi. Namun ia menyadari jika dirinya baru saja mengembalikan hidupnya bertahun-tahun yang lalu. Kemudian di suatu malam Hanli mulai terbangun. Sementara di sisi lain terlihat Kuhun yang sedang dibawa oleh gurunya. Gurunya bilang jika ini adalah saatnya untuk mengajarimu sesuatu yang baru. Namun ketika proses hendak dilakukan, ternyata Hanli sedang mengawasi mereka. Ia berkata jika gurunya ingin menyakiti Kuhun. Oleh karena itu, Hanli tak mungkin berdiam diri seperti ini. Benar saja, Hanli langsung datang untuk menyelamatkannya.
Kini mereka berdua segera berlari dari sana. Tapi tiba-tiba gurunya muncul dan langsung menghajar dirinya. 人生重新经历了一遍，我不能见死不救。是时候教你些新东西了。怎么是你啊？别送了！ Kuhun mencoba membangunkan Hanli yang kehilangan kesadaran. Namun gurunya segera datang untuk membuat Kuhun pingsan. Sedangkan guru mereka tersenyum dengan kejahatannya. Setelah itu, Li Feiyu berusaha menyadarkan Hanli. Hanli masih terlihat kebingungan sambil mengecek kondisi sekitar. Dan ia bertanya tentang di manakah keberadaan Kuhun sebenarnya. Li Feiyu berkata jika aku tak mengenal Zhang Tie alias Kuhun. Hanli menjelaskan jika Kuhun adalah orang yang belajar bersama denganku kepada Dr. Mo. Tapi Li Feiyu memberitahu jika murid Dr. Mo hanyalah dirimu saja. Tak cukup sampai di situ, Li Feiyu juga berkata bahwa kita adalah yatim piatu. Sehingga hal itu tentu membuat Hanli menjadi sangat terkejut. Dan ia bertanya-tanya siapakah mereka yang ada di dalam ingatannya. 张铁，谁？李飞宇啊，张铁呢？莫大夫那儿学艺。我一起在莫大夫那儿学医。 Li Feiyu mencoba untuk menenangkan Hanli. Dan ia berjanji jika aku akan bersamamu mulai sekarang. Sedangkan Hanli merasa jika sebelumnya ada suara yang memberitahu bahwa aku sedang bermimpi. Tapi sekarang suara itu kemudian menghilang. Lalu di suatu saat Hanli melihat Li Feiyu yang sedang bertarung. Namun sayangnya saat itu Li Feiyu hampir jatuh ke dalam jurang. Hal itu membuat Hanli mulai teringat tentang persahabatan mereka berdua. Sehingga ia pun segera datang untuk menyelamatkannya. Mereka semua mulai melancarkan serangan. Tapi dengan sangat mudah Hanli mampu mengalahkan mereka satu persatu. Bahkan Hanli juga segera membantai mereka tanpa belas kasihan. Kemudian dirinya bergegas untuk menyelamatkan Li Feiyu. Dan ia berusaha sekuat tenaga agar Li Feiyu tidak terjatuh. Tapi tiba-tiba tempat tersebut seketika runtuh begitu saja. Kemudian terlihat Hanli yang telah berada di sekte Cisuan. Dan ia berpikir tempat apakah ini sebenarnya. Namun dirinya memutuskan untuk lebih baik segera pergi dari sana. Di tengah perjalanan Hanli melihat seseorang yang sedang berjualan obat. Dan saat itu beberapa orang mulai tertarik terhadap obat-obatan tersebut. Tetapi Hanli merasa bingung mengapa mereka semua terlihat begitu familiar. 齐宣门为何如此眼熟？ Setelah itu Hanli dibawa ke sebuah tempat yang merupakan rumahnya di masa lalu. Dan pria itu memberitahu jika ada seorang wanita yang hendak menikah. Ternyata wanita itu adalah adik Hanli yang sudah dewasa. Beberapa orang berbicara jika ini semua berkat putra mereka di sekte Cisuan. Karena putra mereka itu mengirim uang ke rumah setiap bulannya. Sehingga keluarga Han saat ini akan bahagia. Dari kejauhan Hanli terus memandangi mereka. Tapi tiba-tiba saja ada seorang tetua yang mengaku sebagai kakak dari adiknya Hanli. Tetua itu mengatakan jika beginilah caraku melihat adik perempuanku menikah saat itu. Hanli tentu penasaran apakah yang terjadi sebenarnya. Dan ia bertanya dari manakah sang tetua mendapatkan gelang merah. Tetua itu menjawab jika adikku yang telah membuat ini untukku ketika dia masih kecil. 我也是这样目送着小妹出。嫁了个秀才。这是我小妹小时候。您手上的红绳从何得来？ Sang tetua bertanya apakah ada yang salah dengan gelang merah ini. Hanli menjawab tidak ada yang salah dengan gelang itu. Hanya saja diriku pernah melihatnya di sebuah tempat. Sang tetua bertanya mungkinkah kau melihatnya di dalam mimpi. Hanli menjelaskan jika hal itu bukanlah sebuah mimpi. Namun Hanli teringat jika tetua ini adalah seseorang dari sekte Cisuan sebelumnya. Hanli bertanya siapakah nama dari sang tetua. Tetua itu memberitahu jika namaku adalah Han Mingli.
Dan secara tiba-tiba, kini perlahan semuanya mulai menghilang. Lalu Hanli dan tetua Mingli kini berada di sebuah tempat. 只是我好像在什么地方见过自我的。这红绳可有不妥？如何称呼？哎，梦境无主。 Kembali ke Hanli di masa sekarang yang baru saja tersadar. Ia menyadari jika diriku berhasil keluar dari ilusi. Namun tetua Mingli menjelaskan jika tempat ini bukanlah dunia fantasi. Hanli kebingungan bagaimana tetua ini bisa mendengar apa yang kupikirkan. Tetua Mingli menjawab, tentu saja diriku bisa mengetahuinya, karena sebenarnya diriku adalah dirimu. Yang hal itu lagi-lagi membuat Hanli semakin terkejut. Tetua Mingli berkata jika aku adalah cinta dan kebencian, juga suka dan duka dari dirimu, serta segala sesuatu yang ingin kau serahkan tetapi tidak bisa menyerah. Tak hanya melihat dirinya sendiri, di sana juga muncul adiknya Hanli. Namun ketika ia hendak memeluknya, adiknya justru pergi ke arah tetua Mingli. Dan adiknya itu memanggil tetua Mingli sebagai kakaknya. 割舍却不能割舍，又是你的嗔痴爱恨。 Adiknya berkata jika kau masih memiliki gelang merah di tanganmu. Sementara Hanli hanya bisa terdiam melihat mereka berdua. Dan saat itu ia teringat tentang kebersamaannya ketika melihat kembang api. Kemudian mereka berdua memberikan penghormatan kepada leluhur mereka. Setelah itu adiknya berkata, apakah kau akan pergi lagi? Secara tiba-tiba kini orang tua dan teman-temannya Hanli mulai bermunculan. Tetua Mingli meminta agar Hanli membawa gelang merah itu, karena dengan begitu keluarganya bisa melihat Hanli lagi. Tapi tetap saja Hanli tak mau menerima gelang tersebut. Tetua Mingli sudah tahu jika Hanli menganggap semua ini adalah ilusi. Dan menurutnya hidup itu seperti mimpi, sehingga benar ataupun salah tidaklah penting. Namun Hanli bilang jika diriku telah pergi terlalu lama. Lagi pula mereka semua sudah tidak ada di sini lagi. 在想什么？你觉得他们就能看到你？哎，已经不在了。什么真的假的？ Meski begitu, tetua Mingli tetap memberikan gelang merah kepadanya. Dan ia menegaskan jika mereka semua berada di sini dalam keadaan sehat. Justru dirimulah satu-satunya orang yang menanggung kesepian. Tetua Mingli menyuruh Hanli untuk mengambil gelang itu, karena dirimu bisa menghabiskan waktu bersama dengan mereka. Yang hal itu membuat ilusi lagi untuk menjebak Hanli. Ilusi tersebut bahkan memperlihatkan kehidupan yang bahagia, di mana adiknya Hanli kini sudah memiliki seorang putra. Dan Hanli sendiri merasa bahagia dengan kehidupan tersebut. 哥，你也能和我一样带水果。 哥，你别着急。丽儿，你回来了。希望我们的日子。 Hanli segera mengambil gelang merah itu, tapi ia berkata jika hidup berbeda dengan mimpi, karena setiap langkah akan menciptakan hasil yang berbeda. Sehingga Hanli memutuskan untuk menghancurkan gelang merah tersebut. Teman-teman dan keluarganya kini perlahan mulai menghilang. Sedangkan Hanli berterima kasih karena telah diberikan penglihatan seperti ini. Ia tak peduli siapapun mereka karena dirinya tak akan bertemu lagi. Benar saja, kini Hanli akhirnya terlepas dari ilusi yang menjebaknya. Dan ia sadar jika barusan hanyalah sebuah mimpi yang indah. Bahkan Hanli juga tanpa sadar meneteskan air matanya. Lalu gelang merah kini kembali menjadi seperti semula. Sementara di sisi lain terlihat para kultivator yang masih terjebak di dalam ilusinya masing-masing. Namun Hanli berkata jika aku tak bisa menunggu kalian, karena jalan yang kutempuh masihlah sangat jauh. 做了一场好梦，我还有好长的路要走，那就不等你们了。 Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan Hanli dan Xuangu yang bertemu kembali.
Tapi saat itu terlihat Wan Tianming yang menggunakan sebuah artefak. Kemudian terlihat juga Manhuzi dan yang lainnya segera mengeluarkan kekuatan mereka. 上次乱走的人万天明他们用了什么手段？死在这儿了。那傀儡颇为棘手，咱们也要讲。徐天鼎不是那么好取的，怎么走得这么快？端得好啊，那又如何？让你们动。 Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.